squeeze lagi di bawah 3740 itu bisa nge-squeeze ke 3730 sampai 3720, 775 itu untuk saat ini udah level yang paling mentok untuk buyer. Yaitu untuk bagian resisten. Kemudian 3733 ini untuk supportnya dia gitu. Sebenarnya unggul itu adalah seller untuk saat ini. Ditambah lagi dengan adanya mother candle, artinya market ini lagi dijagain sama dia. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang kalian lihat ya, kemarin saya belum sempat update lagi ya karena memang ini juga baru oke kondisinya teman-teman. Terus gold itu kemarin kita ada update di 3791 ya, 3791. Kemudian dia sempat turun sampai ke 3717 teman-teman ya. Kemudian rebound lagi dan kemarin itu tanggal 25 ya, dia sideways teman-teman. Sampai saat ini tanggal 26 pun saya perhatikan di grafik pun itu sideways. Nah, ini untuk yang bahasan kita di tanggal one day ago ya. Ini kurang lebih tanggal 24-an teman-teman ya. Ini untuk tanggal 24 ya. Ini kalau kita perhatikan memang dia itu posisi masih tinggi di area resisten, kemudian dia turun ya, saat ini sideways gitu. Lalu kita mau lihat ya untuk hari ini tuh movementnya itu mau ke mana gitu. Nah, itu yang mau saya bahas di video singkat ini gitu. Yang pertama kita bahas dulu yaitu mengenai news ya. Jadi hari ini, di hari Jumat ini itu ada news dari Core PCI Price Index teman-teman, itu di jam 19.30 ya, itu di US punya. Lalu di jam 9 malam ini ada Michigan ya. Michigan ini consumer expectation ya sama inflation itu di jam 9 malam gitu teman-teman. Terus after that kita belum ada news sama sekali lagi gitu. Lalu OI data kita juga udah update teman-teman. Ya, OI data kalian bisa langsung akses di bagian ini ya, channel Juna Trading ID teman-teman. Ya di sini untuk open interest data. Nah, ini kan udah bisa langsung update. Nah, ini kalau kita lihat ya, untuk dari bagian reportnya dia, opennya itu di 3763, 3767 kalau nggak salah. Terus saya buletin ya ke 3765. Nah, kemudian di 3765 itu dia kalau mau turun lagi ya, itu ada 3755, 3750 cukup padat teman-teman. Lalu 3740 bisa nge-squeeze lagi di bawah 3740 itu bisa nge-squeeze ke 3730 sampai 3720. Dengan penurunan terendah untuk malam ini itu bisa lanjut ke 3710 teman-teman. Ya, lalu di atas 3765 ya, ini ada 3775 ya. Kemudian ini agak jauh range-nya, 3795 3800. Lalu ada 3815 3820. Tapi yang perlu kalian perhatikan di open interest data ini, seperti yang sebelumnya kita bahas, pemainnya ini ya atau market saat ini cuma mau beli sampai 3800. Itu pun sudah agak empon-potan mainnya gitu, atau sorry belinya gitu, karena mereka itu paling minat itu ada beli di level 3775. Jadi bisa dikatakan untuk di harga di atas 3775 itu sudah terlalu tinggi untuk market saat ini gitu teman-teman. Mereka belum bisa menegosiasi ya harga tersebut di hari ini gitu teman-teman. Makanya kalau mereka mau naik lagi di atas 3775 itu agak berat gitu sebenarnya. Jadi dari 3705, 3775 itu untuk saat ini udah level yang paling mentok untuk buyer. Kecuali mereka mau nge-split push ya, itu bisa nge-push ya sampai kurang lebih ke 3795, 3800. Tapi itu pun agak empon-potan kalau dia nggak disertakan dengan sentimen news yang cukup besar gitu teman-teman. Nah, ini jadi memang kalau kita lihat dari open interest memang chance-nya itu neutral to bearish ya. Neutral to bearish di mana order ya, call-nya ini put money-nya ini lebih besar di bawah ya, dan call-nya ini juga sudah mulai besar nih di bawah gitu. Ada 3710 ya, terus 3760 ya, lalu 3720 gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia mau turun pun target terendah extremely low itu 3720, 3710 gitu.
Itu kalau kita lihat dari open interest data atau OI data, teman-teman ya. Nah, lalu ini kalian udah ada ringkasannya, kalian bisa langsung baca, teman-teman. Nah, ini untuk CSM kalian udah bisa langsung upload, lihat ya, gitu. Oke, lanjut sekarang kita mau bahas mengenai technical. Nah, kalau di technical, dia itu masih cenderung sideways ya. Jadi ini 4 jam. Ya, ini saya pakai 4 jam aja supaya memang lebih enak dilihat dan lebih clear ya untuk analisanya gitu. Dia cenderung sideways ya, di range harga 3757 sebagai batas atasnya, teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan nih di sini 3757 ya, itu untuk bagian resisten. Kemudian 3733 ini untuk supportnya dia gitu. Artinya gold ini dia berada di tengah-tengah tektokannya 1 2 3 4 5 6 ya, seterusnya lah gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini dia belum ada yang bisa ngebreak dia di bawah 3733 dan belum bisa ada yang ngebreak di atas 3757. Tapi ada satu hal yang perlu kalian perhatikan di sini adalah mother candle. Ya, ini mother candle ini candle merah yang tercipta di jam 8 malam tanggal 24 September. Mother candle ini dia yang ngebreak dari struktur yang sebelumnya yang ada di sini, teman-teman. Gitu. Jadi si mother candle ini itu kebentuk ya dari rejection yang ada di sini gitu, di ATH-nya dia gitu, sehingga memang secara chance ya untuk probability kalau kita ngomong di saat posisi sideways seperti ini, karena dia punya mother candle yang cukup kuat, ini chance-nya itu bisa dikatakan 70% ya, dia itu akan ada potensi untuk turun gitu. Turunnya kemana? Nah, nanti kita bahas lagi turunnya kemana gitu. Lalu ditambah lagi apa? Nah, ini kalau dari pandangan saya secara personal ya, tapi kalau kalian punya pandangan ini ya bebas aja gitu kan. Nah, ini kalian bisa lihat dari volume ya, volume transaksi di sini untuk 4 jam itu cukup besar gitu. Dan dimana kalau kita perhatikan dari candle rejection yang pertama ya, ini dia besar. Terus ini ada candle buyer lagi, ya ini kecil, candle seller ya. Nah, ini gede lagi. Nah, ini rejection candle ya, yang dia turun ke 3717 ya. Volumenya kecil gitu, teman-teman. Ya, begitu dia ada setiap volume candle buyer ya. Kalau kita perhatikan volumenya kecil-kecil, teman-teman. Nih kalau kalian lihat nih. Ini satu ya, kayak ini kecil. Ya kan, ini dua, ini kecil. Tapi setiap ada candle seller, volumenya gede penjualannya. Nah, ini tuh. Ya. Jadi memang kalau posisi sekarang, kalau kita bilang sideways, yang unggul siapa? Sebenarnya unggul itu adalah seller untuk saat ini. Ditambah lagi dengan adanya mother candle, artinya market ini lagi dijagain sama dia, gitu, sama si pihak seller secara nggak langsung gitu. Jadi dengan catatan seller ini bisa bertahan last apa ya? Resisten dia itu ada di 3771, di atas 3771 ya. Ini dia udah loncat naik nanti ya. Nah, dia bisa loncat naik ke sini ke 3790 ya, sampai 3800 lagi gitu. Oke, teman-teman. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya untuk saat ini. Ini kita bikin zona aja deh. Ya, ini begini. Nah, kemudian berarti ini bisa jadi sebagai gini, selama kalian memang typical trader yang suka scalping gitu ya. Nah, kalian bisa manfaatin ini untuk scalpingan, sell di area 3757 atau mendekatin ya. Atau di 3771 itu tuh boleh tuh kalian sell ya. SL-nya di atas mother candle ini gitu. Misalkan di atas di 3776 atau 3777 ya gitu. Selama resikonya masih masuk dan nggak terlalu besar gitu, itu nggak masalah kok gitu, teman-teman. Nah, lalu kita lihat lagi untuk sell lanjutan, atau kalau kalian udah dapat sell di atas sini, area sini ya. Nah, udah dapat sell di sini, mau hold untuk lebih panjang, kalian perlu dia confirm untuk break dari 3733 gitu. Artinya 4 jam itu harus bisa closing di bawah 3733 untuk bisa confirm, bisa turun lagi lanjut sampai 3713 dulu ya, sampai 3700 ya, teman-teman ya. Ini bisa jadi area scalpingan buy kita nih gitu di sini gitu, teman-teman. Menarik juga sih gitu. Cuma harus hati-hati juga. Biasa deh kalau udah jebol ini agak ditembusin sama dia, sehingga lebih prefer ya kalau kalian mau ambil lagi, kalau ini belum ada reject sama sekali, itu jangan diambil ya. Prefer kalian nanti nge-buy lagi tuh di sini. Itu di 3654 atau 3630. Gitu. Ini support struktur harga di daily, teman-teman. Jadi cukup kuat ya untuk area sini gitu. Tapi yang dekat-dekat sih kalau malam ini sih paling dia main-main daerah sini sih gitu. Dekat-dekat untuk malam ini main daerah sini.
Kalau untuk di bawah 3.700 tuh kayaknya butuh momentum lagi. Tapi ya Wusno nanti malam siapa tahu dia ada momentum, ya bisa lanjut turun lebih dalam atau dia spike dulu ke atas baru dia turun gitu. Karena memang terakhir dari pidatonya The Fed ya yang saya bahas kemarin itu memang lebih meredam kekhawatiran global itu sendiri sih gitu teman-teman. Oke, ya jadi itu dulu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. Terus kalau kalian mau sell yang lebih aman ya sebenarnya di bawah 3733 gitu. Ya 3733 4 hours bisa breakout, kalian cari konfirmasi sell itu di M15 atau M5 itu boleh gitu teman-teman. Oke. Jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan. Kalau kalian punya masukan atau punya informasi yang belum saya sampaikan atau ada perbedaan pendapat nih ya, boleh kalian komen di kolom komentar dan jangan lupa di share, subscribe, dan like video ini kepada supaya saya makin semangat untuk bikin video-video seperti ini setiap harinya. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.